Alifia Putri Suraji. Aliatul Munawwarah. Jauh dari 3 jam 3. Angelita Ramadhania. Ayuni Alifabila. Dinda Fatimah Zahra. Belum masuk. Faiza Cindy Diana. Irma Hasana. Jazilatus Zalim Nisa. Lailia Badriah Tushita. Kamu di belakang. Marlita. Nadela Priya Safara. Nadela Saida Safira. Nur Samila Anita Balkis. Putri Nafiza. Koi Mazda Hida Alika. Ratu Balkis. Siti Naindi Rahma. Sofia Hasana. Vidya Cahya Gabriela. Oke, nama-nama di novel. Zulfia Natri Cahyanti. Musifa Cinta Priya. Dari yang pertama dari absen. Oke, karena kita sudah membahas tentang teks LHO, sudah ujian juga. Sekarang kita akan lanjut ke bab 2. Silakan buka buku paketnya. Jadi pada bab 2 ini kita akan membahas tentang kritik yang disampaikan dengan senyuman. Kenapa sih? Kan biasanya ada kritik yang disampaikan secara langsung. Contoh, kenapa? Contoh, loh ini lantai ini kenapa kotor sekali? Kan mengkritik kan secara langsung. Nah, di bab 2 ini ada mengungkapkan kritik tapi tidak langsung. Dan kritik itu tidak harus secara langsung disampaikan. Contoh beberapa karya, ada lagu, ada novel, ada puisi. Contoh di lagu, ada yang tahu lagunya Fabio Aster yang Rumah Singgah? Gimana refnya? Jika memang nah itu kenapa itu disebut lagu yang isinya kritik? Karena di situ Fabio itu mengkritik kekasihnya karena Fabio itu hanya dijadikan sebagai rumah singgah. Jadi yang mengkritiknya itu tidak secara langsung tapi lewat lagu. Ada juga namanya puisi Aku Ingin karya Sapardi Djoko Damono. Itu mengkritik kekasihnya juga. Ada juga film. Ada yang tahu film Laskar Pelangi? Tahu. Nah, itu kan isinya tentang mengkritik pemerintah karena tidak meratanya pendidikan di Indonesia. Iya kan? Kan isinya kan tentang pendidikan di situ juga. Mengenalkan suatu tempat di mana ya? Di mana saya lupa. Pokoknya itu pendidikannya kayak tidak layak gitu lah. Jadi itu dikritik lewat film. Nah, di bab sekarang yang kita pelajari mengungkapkan kritik lewat senyuman atau bisa disebut dengan teks anekdot. Teks apa? Teks anekdot. Teks anekdot.
dalam dibuat kan harus observasi dulu, harus ada kutipan tidak langsungnya. Berbeda dengan teks anekdot. Teks anekdot ini merupakan narasi itu cerita, narasi yang berisi lelucon, tetapi di dalamnya juga ada kritikannya. Nah, jadi anekdot ini seperti bisa dibuka di halaman 30. Di situ ada narasi, ada cerita yang di dalamnya kritikan. Selain kritikan, yang namanya anekdot juga menghibur. Jadi ada dua, ada mengkritik dan menghibur. Nah, inti dari anekdot itu. Sekarang kita akan lanjut ke struktur teks anekdot. Struktur teks anekdot bisa disingkat menjadi oke. Orientasi, komplikasi dan evaluasi. Oke. Oke. Nah, di buku kan kalian bisa baca. Nah, untuk lebih rincinya, biasanya di buku-buku yang kemarin itu struktur teks anekdot itu ada 5, bukan ada 3, tapi sama saja. Silakan ditulis. Makanya oke. Iya, di bukunya memang 3 ada oke. Nah, tapi yang lebih jelas dan lebih rinci itu ada 5. Jadi kita belajar yang 5 dulu. Isinya sebenarnya yang 5 sampai 3 itu sama. Sebentar ya. Itu aku tulis semua terus. Ya. Oke, sudah. Oke. Tulisannya jelas. Ya. Kurang sudah. Kurang. Cuma hubungannya yang tidak jelas ya. Aduh. Mau bisa habis juga. Mau habis ada? Iya. Ada. Tidak bukan. Itu kan ada. Satu di mana? Kayaknya kita bukan satu saya. Baby. Mau mana? Mau Mau ini kan? terus coba ini dulu. Ini bukan permanen bukan kan? Enggak, coba itu dulu terus. Ya. Itu tulang itu tadi nih. Cerah ya kayak masa depan kita. Iya, Iya. Saya suka ngomong. Gak ada yang ngomong sendiri. Anekdot. Sebelumnya pernah dengar anekdot? Tidak perlu dengar. Bagian apa? Bagian awal. Coba satu. Assalamualaikum. Enggak sih.
Siap. Koda. Ayat P, saudara. Ayat kota. Ayat kota. Kota. Sudah. Sudah itu pembukaan nomor 2. Nomor 2, pembuka cerita. Sudah. Saya udah keburu. Saya udah kemana? Saya. Oke, mau pulang. Ayo. Aku saya. Ada ya yang mau pulang? Saya di rumah. Iya, saya. Saya selesai PN. Kita ditinggal, saudara. Saya ada stay di sini, saudara. Ada yang tak pulang? Ada yang tak pulang? Sini ada yang tak pulang. Oh ya, berarti kosong. Bapak dalam tak pulang biasanya. Bapak dalam biasanya tak pulang. Ada.
tidak selalu ada. Contoh sini saya punya contoh teks anekdot. Seharusnya ini tulis tapi terkadang terlalu banyak dan tidak memungkinkan. Di sini saya bacakan saja. Jadi di sini ada satu teks anekdot yang berjudul Ujian Nasional dan Kalkulator Otak. Yang mana sih bagian abstraksinya nih? Sekolah mengajarkan kita berpikir kritis, tapi saat ujian rasanya semua logika itu timbul. Nah itu kan kayak mukadimah nah, kalau di kitab awal-awalnya gambaran awal. Tapi abstraksi ini tidak selalu ada. Berarti boleh nggak langsung orientasi? Boleh langsung perkenalan tokoh boleh. Orientasinya yang mana kak? Di sini di SMA Harapan Jaya, siswa kelas 10 sedang menjalani ujian. Guru pengawas memberi instruksi. Gunakan otak kalian, jangan kalkulator. Kenapa di sini disebut orientasi? Karena di situ ada kalimat perkenalan latar. Yang ini di sini di SMA Harapan Jaya. Nah, jadi di situ ada ada perkenalan tempatnya. Bisa dibuka di cerita yang beli bangunan. Kalian belum baca ya? Nah di situ yang mana disebut orientasi? Yang pertama, perkenalkan saya Didi. Nah itu termasuk orientasi karena perkenalan tempat lama atau tokoh atau latar. Sudah paham? Apa bedanya orientasi sama abstraksi? Abstraksi itu bukan isi perkenalan. Jadi apa itu? Nah, ya. Jadi kalau yang isinya perkenalan, kalau itu tempat di SMA Harapan Jaya, di SMA Zainul Hasan Tenggom, perkenalkan nama saya Dinda. Nah itu bukan termasuk abstrak, tapi termasuk dalam orientasi. Kalau orientasi itu gambaran umumnya. Kita mau cerita tentang apa sih? Tentang kerusuhan apa sih yang akan kita bawa? Seperti itu. Jadi di abstraksi tidak selalu ada, tapi yang harus dilakukan itu yang pasti ada orientasi. Jadi ini kan opsi kan, bisa ada dan bisa tidak, tapi ini harus ada. Tadi kan kita bahas tentang oke. Nah ini sama termasuk O-nya orientasi. Sedangkan krisis ini termasuk komplikasi. Kode ini termasuk evaluasi sama sebenarnya, cuma ini lebih rinci. Nah selanjutnya ada krisis inti ceritanya sehingga menimbulkan reaksi. Contohnya di sini saya baca ya. Lanjutannya, Budi dengan percaya diri mengerjakan soal matematika. Namun ia kebingungan saat melihat soal cerita yang panjang sekali. Ia pun bertanya, Bu, ini kalau pakai logika bisa cepat. Tapi kalau pakai rumus resmi malah lama. Saya boleh nggak pakai logika? Guru menjawab dengan tegas, tidak, ikuti cara yang diajarkan. Di situ kan krisis awalnya, inti ceritanya sehingga menimbulkan reaksi. Intinya ada siswa yang mengerjakan soal matematika, dia itu menemukan soal matematika yang ceritanya panjang. Biasanya kan kalau matematika kan isinya angka. Nah itu soal cerita terus panjang. Jadinya dia bilang, Bu, kalau pakai otak ini bisa cepat. Tapi kalau pakai rumus yang diajarkan biasanya itu ini bakal lama. Kan dia tanya ke gurunya, tapi jawaban dari pengawasnya tidak boleh, harus pakai rumus yang sudah diajarkan. Dan di situ kan intinya ini tentang pertanyaan itu. Judulnya tentang apa? Ujian nasional dan kalkulator otak. Jadinya intinya di situ mempertanyakan tentang bagaimana kita memecahkan soal itu lewat otak dan atau lewat rumus yang ada. Intinya ada ada di krisis. Selanjutnya ada reaksi. Reaksi itu kan timbul setelah adanya, kalau bahasanya itu stimulus, pancingannya itu. Nah ini kan dipancing tadi. Di sini kan ada dialog bertanya ke gurunya itu kan, ini kan dipancing kan. Nah terus ada reaksi. Reaksinya apa? Saatnya jam 8 dimulai.
rumusnya. Padahal meskipun udah pakai rumus, budi itu bisa pakai logika biar cepat, tapi sama mengawasnya ada boleh. Jadi reaksinya itu, oh jadi di sini tuh harus jawabannya tuh harus sesuai selera, bukan yang sesuai jawabannya. Nah jadinya karena sudah ada dipancing dari pertanyaannya Budi, selanjutnya ada reaksinya Budi paham. Ininya di sini ini ceritanya yang agak mancing apa ya? Iya mancing konflik itu. Nah, terus di reaksinya nih apa ya kayak puncaknya itu. Nah selanjutnya ada kode bagian akhirnya. Di sini ujian selesai, nilai Budi rendah bukan karena jawabannya salah, tapi karena dia tidak mengikuti cara yang benar menurut sistem. Udah intinya iya selesai. Jadi intinya di teks anekdot, yang namanya teks itu kan banyak kan. Teks itu kan rangkaian kalimat. Yang pertama ada abstrak, itu tidak harus ada. Isinya abstrak ya, ini gambaran. Selanjutnya ada orientasi, pengenalan tokoh atau latar. Selanjutnya ada krisis inti cerita, mau masuk ke inti ceritanya, mau cerita apa di teks anekdot itu. Tentunya berisi kritik atau lelucon. Kritik yang dibungkus dengan lelucon, jadi tidak langsung kritik secara langsung. Ada lucu-lucu jenaganya. Di sini kita bahas figuran di bangunan. Nah, terus ada reaksi-reaksi ini timbul karena adanya krisis, berisi tanggapan terhadap krisis tanggapannya. Selanjutnya ada bagian akhir yakni koda. Sekarang silakan buka di halaman 30-31. Coba sekarang kalian cari struktur 5 ini di teks anekdot tersebut. Oke, silakan tulis di buku tulisnya. Sambil kita menunggu ya, tulisnya. Liburan kuli bangunan. Iya, liburan kuli bangunan. Tahu. Tadi yang ada contohnya yang di sekolah mengajarkan kita berpikir kritis. Tapi akhir-akhir tidak selalu ada ya. Sini ada. Menurut kamu? Coba tulis. Mau nulis teksnya itu, jangan diisikan. Tapi kalau tadi saya bisa di screenshot ya. Iya, sudah. Ini bawa HP dan ini banyak. Tahu dikasih buku kan saja. Ini cerita jadinya saja. Ini orientasi. Kenapa ini dibilang orientasi? Karena tentang latar. Latar itu tempat. Katanya siapa sih dari tadi kasih tugas? Jangan masuk di sama kekenku. Di sini ada iya, di bangunan dibaca dulu. Kan di situ ada pengenalannya, ada puncaknya, terus ada kodenya. Berkenaan kali ini menurut kamu? Iya begitu sudah. Menurut abstraksi apa? Ini abstraksi tidak selalu ada. Nanti di situ di bangunan itu bisa ada orientasinya, bisa ada. Ini bisa nggak ada.
Iya betul. Dikasih ini Mbak. Ini apa namanya? Namanya observasi ya. Siapa itu observasi generasi? Dari ceritanya boleh, dari ininya boleh, dari dialognya. Yang intinya bisa menimbulkan reaksi. Kalau aksinya nggak ada, berarti Tidak usah, ya. Nanti kan yang gitu kalau disuruh buat teks anekdot bisa pakai orientasi sudah. nggak usah sulit dulu. Mau buat masalah. Bapak dua teks anekdot. Nah ya tadi bab dua itu bukan teks anekdot tadi, ada teks eksposisi tadi. Lagunya dia dua kayak pada kali. Bab satu teks deskripsi dan deskripsi. Cerita mana paragraf atau kalimat ini tentang diri di mana krisis.
Assalamualaikum. Perkenalkan di mana? Coba orientasi. Tadi kan orientasi. Tadi kan langsung orientasi ya, ada iya, disertasi langsung ke di nah kan ada perkenalan tokoh dan kata kejadian. Kalimat referensi yang mendasar iya, iya. Jangan ditulis semuanya, ditulis oh singkat dengan DGDGN gitu. Iya, ditulis dua baris gitu. Setidaknya itu sudah menunjukkan bagian-bagian krisis yang reaksi. Ini kan tentang hubungan budi bangunan. Itu kan karena bapak dan anak ada masalah apa sih hubungannya itu? Nanti kan ada reaksinya di belakang. Ada inti cerita berliburan ini sama kenapa itu ya? Nah, sebelum ada yang ada namanya krisis. Kalau ini konsepnya itu namanya sudah reaksi. Nah, sebelumnya juga ada krisis. Yang memancing reaksi. Terus, nah ini reaksi saya tadi. Nih, ini termasuk krisis ini kan apa itu kan itu sudah kayak mukadimah mau mancing ini loh, mancing reaksi. Ini di mukadimah dulu. Adanya reaksi karena dipancing oleh krisis, ada krisis dulu. Ini dia nggak bisa baca ada dia. Oh, orang ini bilang gini, terus kemudiannya ini tidak. Gitu. Reaksinya begini gini mas gitu. Ini reaksi. Tapi biasanya kalau menemukan reaksi itu mudah. Nah, intinya krisis apa dari sebelumnya reaksi. Sebelumnya reaksi itu krisis lah. Jadi kalau kita menunjukkan mana sih reaksi dan puncaknya. Puncaknya itu ada sebelum akhir. Yang sudah selesai silakan dikomunikasi di depan. Soalnya ya di kelas-kelas yang lain itu ya sudah punya kadang-kadang saya kalau koneksi itu langsung terus tak hitung dulu gitu. Itu bisa tentang apa ya? Kira-kira? Yang namanya al-insan bukan apa? Al-insan.
pokoknya bumbu-bumbunya. Nah, dari ini ada karena krisis. Kayak akibat dari krisis. Akibat ini dari dulunya kopi. Terus kodenya ya apa? Akhir dari Ini kayak ada. mana? Masa cuma ini? Bukan. Iya, iya. Tadi yang sudah Belum sudah. di mana ada kamu yang dijemput sama bapakmu yang di perjalanan di sana. Sudah? Silakan dikumpulkan ke depan. Ada minyak.